Momen ketidakhadiran Fuji dalam sebuah acara yang diadakan Marisha Icha kembali terulang. Ia menuturkan telah mengundang pemilik nama asli Fujianti Utami Putri tersebut, namun dalam momen perayaan hari jadinya yang ke-34 tahun yang diadakannya kemarin, tidak ada sedikit pun Fuji maupun kedua orang tuanya hadir dalam momen yang bahkan diadakan cukup meriah, bertabur beberapa selebriti kenamaan tanah air dan orang-orang penting yang diundangnya dalam acara tersebut. Lantas seperti apakah perasaan yang dirasakan Marisha Icha buntut dari ketidakhadiran Fuji untuk kedua kalinya tersebut? Benarkah pula meski Fuji maupun keluarga besarnya tidak hadir dalam undangan yang telah dikirimkannya, Marisha Icha memiliki sebuah pesan untuk anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuhriati tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Rona Bahagia terlihat membuncah dari selebgram yang juga dikenal sebagai salah satu rekan mendiang Vanessa Angel dan juga pembela keluarga Fuji saat heboh permasalahannya dengan Dodi Sudrajat beberapa tahun silam, Marisha Icha. Ia merayakan hari jadinya yang ke-34 tahun yang digelar secara meriah dan mengusung tema unik karena layaknya sebuah pesta pernikahan. Sayangnya, pesta ulang tahun Icha sapaan akrabnya cukup dirasa kurang lengkap tanpa hadirnya Fuji maupun kedua orang tuanya Haji Faisal dan Dewi Zuhriati dalam momen tersebut. Padahal Marisha Icha saat jumpa dengan awak media kemarin menuturkan telah mengundang Fuji maupun kedua orang tuanya hadir dalam momen untuk ikut ambil bagian dalam momen yang dirayakannya bertabur beberapa selebriti kenamaan tanah air dan orang-orang penting yang diundangnya dalam acara tersebut. Namun sampai akhir acara, tidak ada sedikit pun Fuji maupun kedua orang tuanya hadir dalam momen bahagianya tersebut. Lantas, seperti apa perasaan yang dirasakan Marisha Icha buntut dari ketidakhadiran Fuji untuk yang kedua kalinya tersebut? Umur aku 34 tahun. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini hari dimana bertambahnya usia, berkurangnya usia sebenarnya. Aku sih jarang banget bikin acara kayak gini karena momennya adalah Ramadan. Silaturahmi, pingin buka bersama, pingin bikin event buka bersama. Terus setelah itu kebetulan karena aku jadinya aku bikin sedikit agak lebih meriah karena untuk menyenangkan diri sendiri aja. Untuk Fuji sama keluarga diundang nggak sih? Kan Kak Icha udah datang waktu itu. Kan undang. Tapi ngasih kado gak sih? Ngasih kado. Kalau gak salah tadi kalau lihat itu ada bucket gitu dari kiriman Fuji. Ada ini kayaknya buka tadi. Fuji kirim. Tapi komunikasi masih bagus ya Kak Icha. Minum Kak. Undang. Tadi kirim bunga. Terus komunikasi. Insyaallah. Kalau aku undang berarti aku komunikasi dulu. Sebenarnya kan kemarin, yang permasalahan kemarin, kan netizen bertanya kenapa nggak dateng? Nah, kan aku jawab, apa yang salah? Aku jawab sejujur-jujurnya, aku jawab yang benar. Oh, yang penting sudah mengundang, nggak tahu kenapa nggak dateng. Salahnya di mana? Gitu loh. Jadi maksudku, terus tiba-tiba ada ya orang yang memanfaatkan momen. Cuma sangat nggak datang ya udah, cuma kan aku cuma menjawab. Ketidakhadiran Fuji dalam momen bersejarah bagi Marisha Icha tersebut memang seperti diketahui bukan kali pertama.
Pasalnya sebelumnya, tepat di bulan November 2023 lalu, atau tepatnya saat Icha merayakan hari jadi putrinya, Fuji tidak juga hadir. Yang lebih membuat kekecewaan Marisha Icha di hari sebelumnya, atau tepatnya saat Fuji merayakan hari jadinya yang ke-21 tahun, Marisha Icha masih menyempatkan waktunya untuk hadir. Icha saat itu pun langsung membuat pernyataan dalam akun sosial medianya dan disusul dengan pernyataan seperti berikut ini. Akhirnya aku bersuara juga ya, padahal kemarin tuh sebenarnya aku pengen diem aja, aku rasa karena beberapa pihak yang menelpon saya yang menyalah-nyalahkan gitu, kayak seolah-olah itu saya, seolah-olah itu ya mungkin posisinya aku juga lagi capek, posisi aku capek dengan pekerjaan aku capek dengan, aku kan juga punya kehidupan pribadi yang pasti aku manusia juga nggak luput dari permasalahan. Terus aku mencoba untuk apa ya, lebih baik lagi. Terus mungkin aku sabarku saat itu kayak kesel gitu, aku melakukan kesalahan, aku bilang kalau ya di mata kalian kan aku salah nih. Jadi anakku itu buat acara ulang tahun, Fuji ulang tahun sama anak itu sama-sama tanggal 3. Terus Fuji membuat ulang tahun itu H-2 kirim undangan. Kalau aku kirim undangan itu udah sekitar 1 atau 2 minggu, aku lupa. Dan aku udah kirim undangan ke semuanya. Terus aku pun siangnya, ya maksudnya ini rasanya jadi aku ya, perasaannya aku ini takutnya jadi dibilang berlebihan atau gimana, terserah kalian mau anggap seperti apa. Tanggal H-2 Fuji ngundang, terus siangnya juga aku juga posisinya juga nggak enak badan. Orang-orang teman-teman rumah juga tahu, dan juga sempet juga kan di post juga tuh kebetulan sama si Jihan. Terus aku datang acara ulang tahunnya Fuji malamnya, mendadak juga kan karena dia buat acara. Aku ke Pacific Place dulu, aku cari kado, aku datang ke ulang tahunnya. Terus aku juga bilang di situ, kalau Fadli udah bilang, Ai nggak bisa datang Kak Ica, Ai syuting gitu. Terus ya kadang-kadang aku cuma kayak, udah aku marah gitu-gitu. Di video itu di YouTube aku kan ada. Terus aku juga malamnya itu aku bilang sama Fuji, Uti besok kalian ulang tahun, datang ya gitu. Terus dia nggak menjawab apa-apa sih. Terus besokannya hari ulang tahun anakku ya karena dia menganggap aku, katanya kan kakaknya Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga ya, jadi kan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datanglah hadir di acara saya. Tapi sebenarnya kalaupun ya Fuji punya kesibukan lain, ya saya tahu Fuji sibuk, tapi pinginnya tuh kan aku kan kirim undangan tuh berapa kali ya, 2 atau 3 kali aku lupa, kayak ngirim undangan. Terus malamnya juga aku chat bilang jangan lupa ya hadir gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya Kak nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya tidak hadir. Netizen kan pada tanya ke saya, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang. Ya akhirnya saya mempost, ya saya nggak tahu kenapa nggak hadir, yang penting saya sudah mengundang. Bahkan chat minta maaf kenapanya pun saya nggak terima gitu.
Perihal ketidakhadiran Fuji dalam momen tersebut memang sempat berimbas ke banyak hal pada saat itu. Termasuk diantaranya banyak kabar menyebutkan jika keluarga besar Fuji dan Marisha Icha pecah kongsi saat itu. Namun pada akhirnya Marisha Icha mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Fuji saat ini tetap baik-baik saja. Dan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim apa ya, parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semuanya lah. Nah sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Saya maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu. Ya anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat itu. Ya terserahlah ya, mungkin ada sebagian orang yang ngomong apa kayak. Tapi saya merasakan ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Masalah-masalah kecil antara orang yang sudah hubungan lama itu sudah selesai. Bagi saya itu iya, bagi saya kalau saya nggak ada masalah sama saya. Saya sudah dulu kan sudah menganggap dia sebagai anak. Ya tetap sikap saya tetap seperti. Tapi kan Mungkin kalau untuk bertemu jarang karena pertama saya sibuk. Ya, saya kan dalam sosialisasi. Terus saya juga punya masalah di sini. Ya kalau masalah itu tidak perlu dibesar-besar. Kalau bagi saya, ya gimana sih menentang waktu itu? Ya saya datang. Dan itu tidak perlu dibesar-besar karena itu biasa. Ya baik-baik aja. Tanya aja sama pihak yang Di balik ketidakhadiran Fuji dan kedua orang tuanya, karir Fuji saat ini memang terbilang tengah di atas daun. Fuji sedikit-sedikit mulai mampu meraih beberapa mimpinya, seperti diantaranya membeli mobil baru yang konon dihargai sekitar 2,7 miliar rupiah. Lantas seperti apa tanggapan Marisha Icha terkait hal ini? Benarkah pula meski Fuji maupun keluarga besarnya tidak hadir dalam undangan yang telah dikirimkannya, Marisha Icha memiliki sebuah pesan untuk anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuriati tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Masih melanjutkan perihal ketidakhadiran Fuji dalam ulang tahun Marisha Icha, sebelumnya Fuji memang sempat memamerkan pencapaian terbarunya berupa mobil dari brand kenamaan dunia asal Jerman.
dan disebut-sebut menyentuh angka fantastis yakni mencapai hampir 3 miliar rupiah. Baru genap merayakan hari jadinya 21 tahun di bulan November 2023 kemarin, Fuji terbukti sudah memiliki beberapa pencapaian luar biasa yang jarang diraih bocah seumurannya. Pasalnya, sebelum memamerkan mobil yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya, bekerja siang dan malam tersebut, sebelumnya juga sempat mengejutkan publik karena berhasil membeli rumah mewah di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, dan disebut-sebut menyentuh angka 12 miliar rupiah. Lantas, seperti apa tanggapan Marisha Icha terkait hal ini? Benarkah pula meski Fuji maupun keluarga besarnya tidak hadir dalam undangan yang telah dikirimkannya, Marisha Icha memiliki sebuah pesan untuk anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuhriati tersebut. Kecil itu Kak, seneng dong, masa nggak seneng? Oh udah sering, hampir tipes udah sering. Berarti sekarang ngebatinnya juga udah lumayan tersiksa, tapi nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, rezekinya melimpah luar biasa. Tapi aku bukan buat siapapun ya, buat diri aku sendiri. Aku justru kalau dikasih rezeki sama Allah tiba-tiba dadakan, tiba-tiba rezeki berlimpah, itu adalah ujian. Bukan berarti aku sangat takut banget kalau Allah tuh tiba-tiba menitipkan sesuatu rezeki yang berlebihan ke aku. Apakah aku bisa menggunakannya dengan baik? Apakah sedekah aku pas aku keluarkan rezeki aku dalam 1 bulan 1-2 miliar, berapa yang aku keluarkan, pas apa enggak? Lupakah aku, lupakah aku hal seperti itu gitu. Jadi kalau aku lagi dikasih sesuatu lebih sama Allah, justru aku takut. Kayak gini nih acara, aku paling takut menyakiti orang. Sehingga kayak tadi acara aku sampai duduk-duduk, jongkok-jongkok, bahkan makan aja cuma 2 sendok, kan otomatis orang foto-foto lagi. Itu yang paling aku khawatirkan, orang udah datang jauh-jauh dan aku mengecewakan orang. Kayak gitu, jadi paling takut hal seperti itu. Jadi udah dikasih rezeki luar biasa sama Allah, itu yang harus kita jaga, itu yang paling aku takutin. Udah sekarang rezeki teman banyak, rezeki orang datang jauh-jauh dari manapun gitu. Bahkan ada yang terbang dari Surabaya datang ke sini, kayak siapa Nia juga dari luar kota terbang ke sini. Itu kan masya Allah, jangan sampai aku membuat dia kecewa gitu. Jadi jangan sampai orang yang udah meluangkan waktu, sayang sama kita, gimana caranya kita jangan sampai apapun itu rezeki teman, rezeki orang tua, itu paling takut banget. Ya Allah, ini dikasih ini, rasanya bukan senang, malah takut. Alhamdulillah dong rezeki, alhamdulillah rezeki, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu ingat bahwa itu adalah ujian, nikmat Allah yang Allah kasih. Kita harus jaga bagaimana jangan sampai Allah cabut nikmat kita. Kita saling mengingatkan ya, bukan untuk puji ya, maksudnya ke semua. Ya, seperti kata pepatah, kerja keras tentu tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itulah yang tampaknya didapatkan Fuji dengan berbagai pencapaian yang luar biasa yang berhasil diraihnya saat ini. Meski tak jarang diterpa dengan beberapa kabar miring hingga permasalahan yang seolah berusaha menjegal karirnya, Fuji agaknya beruntung memiliki keluarga dengan sepenuh hati mendukung karir yang dijalaninya saat ini. Lantas, seperti apa kebanggaan Haji Faisal dan Dewi Zuhriati dengan semua pencapaian yang berhasil diraih putrinya di usia muda? Tentu saya berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat netizen yang telah mendukung anak saya selama ini, yang telah mensupport, dan saya berterima kasih sekali kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang telah mereka titipkan, telah mereka percayakan kepada anak saya Fuji. Kalau saya memang tidak terlalu ikut campur setiap gerak-gerik anak saya. Cuman saya memantau, mendengar
Artinya hal-hal yang tidak sejauh tidak merugikan dia, menurut yang saya pantau, saya biar. Tapi kalau sesuatu itu dalam pikiran saya kurang baik, ya saya akan mengasih suatu arahan atau suatu pandangan. Tapi secara kalau baik-baik aja kan baik. Tidak kurang tepat juga lah kita selalu setiap saat, setiap gerak-gerik anak kita selalu kita kita koreksi atau kita nanti dia bikin kaku jadinya dalam bergaul ataupun dalam berinteraksi dengan siapapun. Biarlah sejauh baik, sejauh tidak terlalu melanggar rambu-rambu aturan yang ada, dan makanya menurut saya sih sejauh ini masih dalam batas-batas yang bisa saya toleransi. Ngapain juga lah saya resoki banget. Sementara itu, meski di tengah kepopuleran nama sang putri yang kini tengah menanjak dan kepopuleran namanya yang berimbas kepada pundi-pundi uangnya yang juga bertambah, tampaknya ada satu pesan yang selalu diingatkan Haji Faisal untuk Fuji, yaitu berharap agar mendapatkan jodoh terbaik yang dapat membimbingnya ke arah yang lebih baik. Lantas seperti ini pesan yang disampaikan Haji Faisal untuk Fuji. Biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar. Itu sih, ya. Sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi beban. Orang baik, orang benar, ya tidak mempunyai masa lalu yang gelap lah ya artinya. Pokoknya intinya seperti itu, orang baik. Orang bisa melindungi anak saya dan bisa menjadi imam bagi anak saya, bisa memimpin rumah tangganya. Tentu bisa menyesuaikan diri juga lah dengan pihak keluarga anak saya seperti kami. Pandai dan bisa menjalin hubung baik dengan saudara-saudaranya si Puji. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.